Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, mahasiswa program pendidikan profesi guru di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya merupakan guru di MAN 3 Bungo yang mengampu mata pelajaran fikih. Video ini merupakan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional, yang mana pembelajaran ini saya susun berdasarkan modul ajar, dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Anak-anak, untuk doa silakan ketua kelas dipandu atau dipimpin doanya, silakan. Iqra berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lisanku agar mereka mengerti perkataanku, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, ingin absen ya, menanyakan kehadiran. Ada yang hadir hari ini? Hah? Hadir semua ya? Baik, ya, silakan lanjutkan. Dengan anak-anak ya. Pada hari ini kita belajar dari fikih ya, membahas tentang, jadi kita belajar tentang zakat, yang mana apakah anak-anak tahu zakat itu apa? Baik anak-anak, pernahkah kalian membayar zakat? Kapan membayar zakat? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Kapan itu membayar zakat fitrah? Puasa terakhir. Puasa terakhir ya. Artinya sebelum bulan Syawal ya. Zakat itu berapa macam? Apa be? Zakat mal ya. Jadi anak-anak sekalian, kenapa kita penting mengetahui tentang zakat ini? Anak-anak pasti sudah tahu ya, karena kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan itu ya. Minimal 1 tahun sekali kita membayar zakat fitrah ya. Nah, kemudian kita memang harus mengetahui tentang zakat ini, karena ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Nah, ya, tahu rukun Islam kan? Tahu. Jadi anak-anak sekalian ya,
Kalau kita sudah mampu, kalau kita punya harta, maka sisihkanlah sebagian harta kita itu untuk zakat. Ya. Coba perhatikan di sini, ya. Nah, kalau secara teori ya, secara prakteknya kita sudah tahu lah zakat. Anak-anak sudah praktekkan zakat itu apa, ya. Sudah bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah itu bagaimana caranya? Nah, katanya lagi. Ada yang tahu? Nah, kan katanya tadi apa namanya? Sudah pernah bayar zakat fitrah. Bisa memberi pada yatim. Ijab kabul. Ijab kabulnya betul Bali ya. Nah, jadi membayar zakat fitrah itu kan harus ada ijab kabulnya. Kabul. Apa namanya? Serah terima. Main kasih aja gitu ke orang yang menerima zakat, enggak ya? Nah, tentu ada serah terimanya ya. Nah, siapa yang bisa mencontohkan serah terima zakat itu? Mari. Ayo, maju. Yang lain perhatikan ya. Nah, ini coba. Bapak mau dengar saja nanti. Nah, coba rajin menyerahkan pada yang di zakat fitrahnya. Nah, biasanya menyerahkan zakat itu kepada siapa? Pada guru ngaji kah atau kepada orang fakir? Nah, yang nyerahkan siapa? Kok orang tua atau kita sendiri yang menyerahkan? Orang tua. Jadi belum pernah menyerahkan secara langsung zakatnya. Belum, ya. Coba sekarang menurut masing-masing coba menyerahkan zakat. Saya berikan, Saya serahkan zakat ini kepada Yendi. Salam, saya terima. Saya terima. Ya, Zakat dari janganlah lagi. Oke. Ya, jadi seperti itulah apa namanya kira-kira penyerahan ya. Ini ya yang apa namanya yang ringkas. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan pada yang ya, baik anak-anak sekalian, kenapa kita penting apa namanya mengeluarkan zakat ya? Jadi kalau kita punya kelebihan harta, maka kita memang harus mengeluarkan zakat. Ini adalah aturan dalam Islam ya. Nah, 2,5% dari harta kita itu adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Ya. Karena apa? Ya agar kita dalam kehidupan sosial itu ya tahu dengan apa namanya kebutuhan orang ya. Nah, kita peduli terhadap teman kita yang tidak punya. Ya kan kasihan misalnya tetangga kita fakir miskin ya, tidak mampu, kemudian orang-orang yang dalam perjalanan misalnya. Nah, itu harus kita berikan zakat ya. Kemudian zakat itu juga akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga membuat hati kita tentram, damai. Kalau kita saling berbagi itu kan senang kita. Nah, artinya hubungan kita dengan sesama itu menjadi baik. Nah, baiklah anak sekalian, perhatikan ke depan ya. Ini ada berapa ya? Nah, ini adalah pengertian zakat secara bahasa apa artinya? Bersih atau suci. Jadi kenapa dikatakan bersih atau suci? Agar harta yang kita punya itu ya bersih. Nah, belum tentu kan harta yang kita punya itu semuanya didapat dari apa namanya? Itu ragu ya, mau halal, mau haram gitu kan. Jadi dengan mengeluarkan zakat ya kita bisa mensucikan harta kita itu dari hal-hal yang haram. Nah, gitu ya. Kemudian secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Wajib setiap muslim yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, kemudian apa ini? Dalil Zakat. kita membayar zakat. Nah, coba
Siapa yang baca? Ramadina. Nama dibaca ya. Ya silakan. Kuat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna shalawataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ya. Artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. nah itu kan, jadi kita ini kalau kita membayar zakat ya, tidak hanya kewajiban kita yang kita tunaikan ya sebagai orang Islam, karena salah satu rukun Islam itu adalah membayar zakat. Nah, iya, salah satu rukun Islam membayar zakat. Nah, ya, yang pertama apa rukun Islam? Mengucap dua. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, berarti kita selaku umat Islam wajib hukumnya membayar zakat, ya, terutama zakat fitrah. Nah, nanti kalau kita sudah punya harta, kita sudah kaya, enak, maka wajib kita membayar zakat mal. Nanti zakat mal itu macam-macam lagi, ya. Nah, kita lihat terus, ya. Ini hadis tentang zakat. Nah, coba baca artinya, Dela. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilahi atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini kan termasuk usul iman tadi ya. Nah, jadi kita ya memang wajib bayar zakatnya hadis dalil dari hadisnya ya. Nah, kita masuk ke macam-macam zakat. Yang pertama tadi zakat apa? Wajib bagi setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri boleh nggak kita berzakat? Tidak. Ya, karena batas akhirnya adalah sebelum sholat Id. Nah, kalau terjadi misalnya sebelum sholat Id pagi itu, ya, misalnya kita sholat itu jam 8 atau jam 7 ya, jam 6 subuh itu dia lahir anaknya. Kira-kira wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib, karena sebelum sholat Id, karena berdasarkan dalil tadi ya. Nah, kemudian ada yang kedua zakat. Zakat mal itu apa saja? Jadi perdagangan kita hitung ya semuanya. Zakat mal ini ya, wajib kita bayarkan, tapi dengan ada beberapa ketentuan. Nah, yang pertama apa? Jumlahnya. Kalau zakat fitrah tadi, maka setiap jiwa yang ada di rumah di keluarga kita itu kita wajib membayarkan zakat fitrahnya, walaupun dia masih bayi. Nah, kalau zakat mal ini itu harta kita. Ya, oh, kami belum punya harta Pak. Ya kan orang tua kita punya harta. Nah, kita hitung nanti, ya. Kemudian sebelum kita masuk ke menghitung berapa zakat mal itu, nah ada baiknya kita ini harus tahu apa namanya, siapa saja orang-orang yang menerima zakat. Nah, di luar orang-orang ini maka tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, siapa saja? Ayo. Yang nomor 1 fakir. Nah, fakir itu apa kira-kira? Apa bedanya fakir dengan miskin? Nah, kan? Coba, Ceza, boleh pendapat
kita masing-masing, nggak apa-apa. Namanya kita kan belajar, ya. Kalau betul itu berarti kita udah pintar. Ya, Ceza. Fakir apa? Bagi kebutuhan sehari-hari. Kalau orang miskin di dunia. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, ya, dia tidak mampu. Nah, kalau miskin itu orang punya dia pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak cukup. Beda ya. Nah, orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka dia disebut fakir. Dia memang benar-benar tidak ada makan tergantung sedekah orang, misalkan seperti itu. Nah, jadi itu fakir dan miskin. Nah, amil ini siapa? Yang ketiga, pengelola zakat. Jadi di setiap pemerintahan juga ada namanya badan amil zakat. Nah, biasanya di setiap masjid di kampung kita itu ada badan amil zakatnya yang menampung zakat orang, yang menghitung zakat setiap orang, ya. Maka dia berhak mendapatkan zakat, ya. Nanti jangan pula kita curiga, itu kan dia mampu, tapi dia ngambil zakat yang dikumpulkan, itu bagian dia, ya. Nah, karena dia adalah amil zakat. Selanjutnya siapa? Malam apa malam? Orang yang baru masuk Islam, ya. Nah, jadi orang yang baru masuk agama Islam itu disebut malam, itu berhak dia menerima zakat, ya. Nah, misalnya ada orang yang non muslim, dia bersyahadat masuk Islam, jadi mungkin dia tidak punya harta atau apa, ya. Jadi kita berikan zakat kita, ya. Nah, selanjutnya hamba saya. Zaman sekarang itu rasanya sudah tidak ada lagi hamba saya, ya. Kalau zaman Rasulullah itu banyak hamba saya. Tahu hamba saya ada apa? Budak. Iya. Budak. Nah, ya. Budak itu kalau di zaman dulu itu, zaman sekarang udah nggak ada lagi karena kita sudah ada undang-undang HAM, ya, hak asasi manusia, nggak boleh. Dulu itu budak itu boleh diperdagangkan. Nah, ya, ketika dia kalah perang maka ditawan orang itu. Nah, orang ini dijual, boleh jadi pembantu tapi tidak dibayar. Ya, jual juga beli, orang ini kerja di rumah kita, mau kita apain terserah kan, tidak dibayar dia, cuma dikasih makan. Nah, itu namanya budak. Nah, budak ini salah satu yang boleh menerima zakat. Yang keenam, gharib. Orang yang tidak mampu membayar hutang. Nah, kalau mampunya membayar hutang tak usah dikasih. Ada pula orang pura-pura tuh, ya. Oh, kami tidak sanggup bayar hutang, ya. Nah, maka mintalah kepada orang yang punya zakat, kepada amil zakat misalnya. Tidak boleh, ya. Jadi kalau kita memang tak sanggup membayar hutang, maka boleh kita minta ke lembaga zakat atau orang yang ingin mengeluarkan zakat untuk melunasi hutang kita tersebut, jangan untuk yang lain, ya. Nah, selanjutnya Fisabilillah. Siapa fisabilillah nih? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kalau zaman Nabi kan orang berjuang di jalan Allah itu berperang mungkin, ada. Kalau zaman sekarang siapa saja? Menuntut ilmu. Menuntut. Apakah anak-anak sekarang boleh menerima zakat? Boleh. Nah, yaitu ngambil bagian dari fisabilillah. Karena kalian masih menuntut ilmu. Anak-anak pesantren, anak-anak madrasah misalnya, ya, boleh kita menerima zakat karena kita bagian daripada asnaf atau orang yang mendapat zakat. Nah, ya. Kemudian terakhir, itu ini orang yang dalam perjalanan, ya. Jadi datanglah orang jauh dari Padang itu nak ke Jakarta, itu di Bungo ini, ya. Mereka kehabisan bekal mungkin. Nah, maka dia berhak mendapatkan zakat, ya. Nah, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalau di luar dari ini, ya, kalau di luar dari ini, maka tidak boleh menerima zakat. Nah, maka timbul pertanyaan, ya. Nah, ini siapa yang bisa menjawab nanti? Kalau kita untuk membangun masjid, boleh tak kira-kira dari uang zakat? Di
sini tidak ada masjid bacanya. Ya. Coba. Nah, dipikir, ya. Boleh. Nah, yang mengatakan boleh, coba alasannya apa? Termasuk bagian fisabilillah. Ya, termasuk bagian B. Beda. Kalau masjidnya itu mungkin jauh di tempat terpencil ya, tidak ada orang yang punya uang, misal penduduknya miskin misalnya, mengharap uang zakat untuk membangun masjid, mungkin dibuat masjid itu bisa dililah ya. Tapi kalau masjid raya, masjid agung ya, Morokungo itu kan duitnya udah banyak ya, maka itu tidak berkah ya. Nah, kalau ada ketentuannya lah ya, membangun masjid itu boleh dipakai uang zakat. Nah, dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 20 ya. Nah, tadi kita terhenti di penghitungan zakat. Dan sekarang cara penghitungan zakat. Perhatikan ya, semuanya. Zakat emas dan uang. Nisab. Nisabnya apa? Banyak. Jumlahnya ya. Nah, hitungannya. Jadi zakat dan nisab itu ada hitungannya. Lah, kalau kita mempunyai 85 gram emas dalam 1 tahun, hitungannya 1 tahun ya. Nah, maka 2,5% itu kita zakatkan, kita keluarkan untuk zakat. Itu contoh. Sekarang harga emas 1 gram berapa? Ada 1 juta. Lebih dah. Kata orang 2 juta sekarang, hampir 2 juta. Katakanlah 2 juta. Kalau 85 dikali 2 berapa? 88 16, berarti 17 dah. 170 juta. Nah, kalau kita punya uang 170 juta, maka 2,5%-nya itu adalah untuk dikeluarkan zakat. Nanti contoh di situ kan uang kita 100 juta misalnya. 100 juta itu ya dibagi 100. Nah, dikali 2,5% mendapatkan hasil 2,5 juta. Nah, misalnya kita punya uang 100 juta nih, ya, potong 2,5%-nya, berarti 2.500.000 itu wajib kita zakatkan. Caranya ya, itu zakat mal, zakat harta, uang. Misalnya, kalau kita punya uang, punya emas, ya, maka cara penghitungannya seperti itu. Nah, beda lagi dengan zakat pertanian. Nah, sekarang kan daerah kita ini banyak yang bertani ya, padi. Nah, maka zakat di pertanian itu tidak dihitung 1 tahun. Nisab itu adalah apa namanya jumlahnya, ada haul namanya. Haul itu waktunya, waktu 1 tahun. Nah, kalau zakat pertanian ini nisabnya 520 kg gabah, artinya masih padinya ya, masih belum dijadikan beras ya, gabahnya masih. Kadarnya berapa? 5% atau 10%. Kenapa? Ya, 5% atau 10%. Kalau sawah kita itu, ya, kalau sawah kita itu dia diairi oleh sungai atau air hujan saja, maka dia kadarnya 10% zakatnya, ya. Tapi kalau kita itu membuat mesin untuk menyedot air, punya biaya pula, maka kadar zakatnya kecil, yaitu 5%. Ya. Nah, jadi seperti itu. Selain dari zakat mal tadi dan zakat fitrah, ternyata ada zakat profesi. Nah, ini Bapak minta ya, zakat profesi ini silakan nanti masing-masing kelompok yang telah dibagikan untuk mendiskusikannya. Carilah referensinya, nanti masing-masing kelompok menampilkan di depan, menjelaskan apa yang kalian temukan tentang zakat profesi ini, baik pengertiannya, dalilnya, dan lain sebagainya. Paham ya? Baik anak-anak sekalian, silakan diskusi per kelompok masing-masing. Kemudian di sini ada LKPD, ya, nama kerja peserta didik. Silakan isi. Nanti di akhir pertemuan kita ini
ini akan Bapak nilai ya. Nah, ini kelompok pertama, silakan. Nanti ditulis namanya ya, nama kelompoknya. Kelompok yang kedua, Yo, Pak. ya. Kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang keempat. Dekat ya, sini. Boleh kalian mau menggunakan handphone untuk mencari dengan ada pena. Nah, yang belakang tuh aku. Biar ya jalan. Aku marah, Pak. Jaringan di Google ya. Nah, di apa dan diskusi kelompok. Sekalian, apakah sudah selesai? Ya. Baik, sebelum kita Bapak meminta kalian untuk menampilkan presentasi masing-masing daripada kelompoknya. Nah, kita terlebih dahulu melaksanakan ice breaking ya. Ya, Pak. Ya, siapa yang bisa melaksanakan ice breaking? Baik, siap. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Apa video ulang dulu? Ulang, Pak. Ini apa namanya tes ya? Ulang lagi. Makanya kita fokus. Nanti satu pelajaran dulu kita fokus ya. Ya, ulang. Silakan lagi. Siap. Tepuk tunggal, tunggal, tunggul. Ya. Ya, bukan dulu kita semua. Sudah ya? Ya, duduk. Nah, setelah ini Bapak minta yang pertama dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan tentang zakat profesi ya. Apa yang ditemukan dan diskusikan dengan kelompoknya tadi silakan dipresentasikan ya. Pada kelompok 1 Bapak silakan. Berdiri di tempat baca. Langsung. Yang lain dengarkan ya. Nanti kita tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai zakat profesi. Dalil zakat profesi berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267.
yang memerintahkan zakat dari hasil usaha yang baik, dan dalil umum tentang kewajiban zakat dari berbagai jenis harta sebagaimana dijelaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003. Zakat profesi wajib dibayarkan ketika penghasilan dari pekerjaan halal mencapai nisab atau batas minimum dalam 1 tahun. Zakat profesi dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian profesional, baik rutin seperti gaji pegawai maupun tidak rutin seperti honorium dokter atau pengacara. Ya, itu dari kelompok 1 ya, tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang zakat profesi. Zakat profesi atau dikenal dengan zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan dari penghasilan rutin atau tidak rutin dari pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang zakat profesi yang akan dibacakan oleh rekan saya Ramadina. Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji seseorang yang diperoleh dari pekerjaan halal seperti pegawai, dokter, guru, atau wirausaha. Berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang zakat ialah surah At-Taubah ayat 103 dan hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat dari harta yang dimiliki. Manfaat dari zakat ialah membersihkan harta, menumbuhkan kepedulian sosial dan membantu sesama yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya. Yang terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai zakat profesi. Zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan pada pendapatan dari pekerjaan atau profesi yang halal. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta dan menolong sesama dan merupakan bagian dari zakat mal. Adapun nisab dari zakat profesi yaitu sebesar 85 gram emas per tahun. Dalil tentang zakat profesi adalah hasil interpretasi dari ayat Al-Quran, terutama Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Baiklah anak-anak sekalian, jadi ya dapat kita simpulkan ya dari presentasi masing-masing kelompok tadi bahwa ya selain zakat fitrah, zakat mal, ada namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi ini itu di zaman dahulu, zaman Rasulullah itu belum ada. Nah, tadi kelompok 4 mengatakan itu dikiaskan dari apa? Nah, zakat mal atau zakat pertanian. Jadi penghasilan kita itu ya dikenakan zakat. Namun tetap kita menghitung apa namanya waktunya dan jumlahnya ya. Nah, kalau belum sampai nisabnya maka belum berhak membayar zakat. Kalau sudah bisa gaji kita itu sudah besar ya, sama dengan dalam 1 tahun itu kalau kita kumpulkan gaji kita per bulan ya sampai hitungannya 85 gram emas dalam 1 tahun, maka wajib kita bayar zakat. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat profesi itu dibayar per bulan karena gaji kita per bulan kan. Nah, ya kita hitung saja ya 85 gram itu bagi 12 ya kan. Nah, kalau misalnya
berapa gitu. Jadi kita 12 juta baru boleh kita membayarkan zakat profesi ya. Nah, zakat profesi ini adalah hasil dari kesepakatan ulama ya. Mereka mengiaskan kepada zakat petani. Kalau pertanian ini kan kita berzakat per panen. Nah, bukan per tahun. Itu bedanya ya. Kalau zakat mal kita hitung haulnya atau waktunya 1 tahun. Zakat fitrah juga 1 tahun. Nah, beda dengan zakat pertanian. Pertanian itu dibayarkan per panen. Ketika kita panen mencapai nisabnya atau hitungannya, maka kita bayar zakat. Nah, itulah sekilas ya pelajaran kita pada hari ini tentang zakat. Tidak, mudah-mudahan zakat ini ya, pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian ya. Nah, pentingnya memang kita ulang lagi kita mempelajari zakat ini adalah karena zakat ini adalah kegiatan kita ya. Pasti kita akan membayar zakat setiap tahunnya. Kegiatan kita sehari-hari yang kita alami ya. Kemudian sebagai umat muslim tentu kita akan membayar zakat. Jadi pengetahuan kita tentang zakat itu memang harus kita pelajari ya. Nah, kita asal tentang zakat, pelajaran pengetahuan kita. Jangan nanti kita selaku umat Islam tidak tahu ya tentang zakat. Apa pengertian zakat, dalil zakat, zakat itu apa hukumnya? Nah, kita tidak bisa jawab. Apalagi kita anak madrasah ya. Nah, mungkin hanya itu ya pertemuan kita pada hari ini ya. Sekian, dan setelah ini silakan istirahat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi